Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khairi. Kaifa halukum? Tayyib, nahnu al-ana fid darsil lughatil arabiyyah. Hai anak-anak Mifdah yang sangat hebat. Hari ini kita akan belajar bahasa Arab. Nah, sekarang teman-teman semua simak video yang Ustazah buat sebagai ulasan bahasa Arab minggu lalu, agar teman-teman semua hafal tentang apa yang materi yang Ustazah berikan atau mufradat yang Ustazah berikan. Oke, let's go. Nah, minggu kemarin kita belajar tentang family atau usrotun atau keluarga, yang mana di dalamnya ada kakek yang kita sebut dalam bahasa Arab jaddun. Kemudian ada nenek yang biasa kita sebut jaddatun. Ada ayah yang biasa kita sebut abun atau abi, ayahku. Kemudian ada ummun atau yang biasa kita sebut ummi sebagai ibuku. Kemudian ada ukhtun sebagai kakak atau adik perempuan, dan sebagai akhun sebagai kakak dan adik laki-laki. Nah, teman-teman semua jangan lupa ya, mufradatnya selalu diingat untuk digunakan sehari-hari. Jaddun, jaddatun, ummun, abun, akhun, yang terakhir ukhtun. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari gramatikal, yaitu isim isyarah. Nah, isim isyarah yaitu adalah kata petunjuk. Dalam bahasa Arab disebut dengan isim isyarah. Teman-teman semua pasti sudah tahu hadza, hadhihi, dzalika, dan tilka. Hadza yaitu ini untuk kata tunjuk laki-laki atau yang disebut dengan mudzakkar. Kemudian hadhihi yaitu kata tunjuk ini juga, namun ditunjukkan untuk muannas atau perempuan. Ada dzalika. Nah, dzalika ini kata tunjuk itu untuk mudzakkar atau laki-laki. Dan selanjutnya yang terakhir tilka untuk kata tunjuk itu juga sebagai laki-laki atau sebagai perempuan atau muannas. Maka isim isyarah, Ustazah ulangi sekali lagi, yaitu kata petunjuk. Dalam bahasa Arab ada hadza, hadhihi, dzalika, dan tilka. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu kan ada ini dan itu, kata petunjuk itu. Namun karena di dalam bahasa Arab itu ada mudzakkar dan muannas atau yang biasa kita sebut dengan laki-laki dan perempuan, maka tergolong menjadi 4. Hadza dan hadhihi ini, dzalika dan tilka itu. Jangan lupa ya untuk diingat mana bagian mudzakkar dan muannasnya. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang isim mufrad atau ismul mufrad. Apa itu ismul mufrad? Oke, ismul mufrad adalah isim yang bentuknya tunggal. Contohnya abun. Kenapa abun disebut ismul mufrad Ustazah? Nah, karena abun di sini dia belum ditambahkan domir, maka dia disebut ismul mufrad atau isim yang tunggal, yang artinya abun itu kan ayah. Ayahnya hanya satu, tidak lebih dari satu ataupun lebih dari 2. Maka disebut ismul mufrad karena dia mempunyai makna ayah dan juga ayahnya ada 1. Kemudian akhun. Nah, akhun di sini adalah sama saja kayak akhi. Nah, hanya saja kalau akhi itu sudah berubah. Maka akhun di sini sebagai ismu mufrad yang tunggal
kakaknya hanya satu atau adiknya hanya satu, tidak lebih satu ataupun lebih dari dua. Nah, kemudian contoh yang terakhir adalah maktabun. Nah, Ustazah, kenapa maktabun termasuk ismu mufrad? Karena maktab di sini jumlahnya hanya satu, tidak lebih dari satu ataupun lebih dari dua. Maka disebut dengan ismu mufrad, adalah isim yang tunggal. Nah, jangan lupa teman-teman ingat bahwasanya ismu mufrad intinya adalah isim yang tunggal atau mufrodat yang bentuknya tunggal atau satu. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang selanjutnya kita akan belajar tentang domir. Apa itu Ustazah domir? Nah, domir itu adalah kata atau untuk pengubah yang dimana dalam bahasa Arab kosakata itu dapat berubah sesuai dengan domirnya masing-masing. Nah, domir tersendiri dibagi menjadi dua. Ada munfasil dan ada muttasil. Munfasil dan muttasil. Kalau domir munfasil itu teman-teman pasti sudah tahu. Contohnya ana, anta, anti, huwa, dan hiya. Sebenarnya domir munfasil itu ada banyak. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Hanya saja kurikulum untuk kelas 4 ini hanya 5. Ada ana, anta, anti, huwa, dan hiya. Teman-teman semua pasti sudah tahu apa artinya ana, anta, anti, huwa, dan hiya. Kemudian domir muttasil. Nah, domir muttasil ini adalah rumus yang harus dimasukkan ke dalam kata atau mufrodat agar mufrodat itu bisa dirubah sesuai dengan domirnya. Nah, rumusnya itu teman-teman hanya cukup menghafal ana, maka ditandakan dengan huruf ya, anta ditandakan dengan huruf kaf di akhir kalimat, anti ditandakan dengan huruf ki di akhir kalimat, huwa ditandakan dengan huruf hu di akhir kalimat, dan hiya ditandakan dengan huruf ha di akhir kalimat. Jadi ini adalah rumus untuk menghafal atau mengetahui tentang domir, munfasil, dan muttasilnya. Nah, contohnya dari kata ismun. Ismun adalah artinya nama. Kalau nama itu kan ismun itu ya isim mufrad ya. Ketika kita mau mengubahnya menjadi namaku, maka ditambahkan huruf ya. Nah, menjadi ismi yang artinya namaku. Kemudian ada ismuka. Kenapa ismuka? Yang artinya adalah nama kamu laki-laki. Yang tadi sebelum ini rumusnya sudah Ustazah berikan ya. Ismuka. Nah, ismun itu kata mufrad, ismu mufradnya yang artinya nama. Namun ketika kita mau merubah menjadi nama kamu laki-laki, maka menjadi ismuka. Nah, rumusnya yang dimasukkan adalah ka di sini. Kemudian ismun, ismuki. Ismunnya adalah namaku, ismu mufrad, kemudian ditambahkan ki. Apa Ustazah bedanya ka dan ki? Kalau ka untuk laki-laki, kalau ki untuk perempuan. Maka jangan lupa rumusnya. Kalau kamu perempuan, mutasilnya yaitu ki, ditandai dengan huruf ki atau ka, kasroh, ismuki. Nah, maka menjadi ismuki. Kemudian ada di sini ismuhu. Nah, ismun itu adalah ismu domirnya atau isim domirnya yang artinya nama. Maka ketika kita mau merubah nama dia laki-laki, kembali lagi ke rumus yang tadi, maka ditandai dengan huruf hu di akhir kalimat. Jadi ismuhu. Nah, yang terakhir adalah ismuha.
Ismun itu adalah isim mufrad yang artinya nama. Ketika kita mau merubah menjadi nama dia perempuan, maka dimasukkan rumusnya diakhiri dengan huruf H, ismuha. Nah, jadi Ustazah ulangi sekali lagi ya, mohon disimak. Kalimat asli dari sini adalah ismun. Ismu mufrad dari kalimat ini adalah ismun, yang artinya nama. Ketika si nama itu mau kita rubah menjadi namaku, maka kita rubah menjadi ismi. Mengapa? Karena ya di sini adalah mutasir, domir mutasil untuk saya atau kepunyaan. Kemudian ismuka, maaf, kepunyaan saya maksudnya. Ismuka adalah untuk kamu laki-laki, ismuki untuk kamu perempuan, dan ismuhu untuk dia laki-laki, ismuha untuk dia perempuan. Nah, jangan lupa tonton video ini sampai teman-teman semua mengerti. Jangan diambil pusing, bila belum paham teruslah belajar. Kalau lelah istirahatlah sejenak, nanti dilanjut lagi. Oke, jangan lupa tetap belajar, murojaah, sehingga tidak ada rumus yang terlupakan. Karena tidak ada pelajaran yang sulit ketika kita mau berusaha. Cukup sekian dari Ustazah. Cukup sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.